Harga untuk spesimen seperti ini seringkali dimulai dari 50 juta rupiah dan dapat menembus ratusan juta rupiah. Beberapa spesimen impor dari Jepang bahkan memiliki nilai yang tidak ternilai karena nilai sejarah dan seninya yang tinggi. Hai Sobat Mini Kebon, selamat datang kembali di WDBB Channel, tempatnya kita mengulik keindahan yang tersimpan dalam dunia tumbuhan. Nah Sobat Mini Kebon, coba perhatikan mahakarya yang ada di depan saya hari ini. Siapa yang tak kenal dengan pohon elegan ini? Inilah dia, bonsai pinus putih atau si cantik dari Jepang, Pinus parviflora. Hari ini, kita akan bongkar tuntas semua rahasia di balik pohon 5 jarum yang legendaris ini. Mulai dari asal-usul dan sejarahnya yang ternyata menyimpan kisah kepahlawanan, kita akan bedah karakteristik uniknya yang membuatnya jadi primadona bonsai. Tentu saja kita akan bahas kisaran harganya yang bisa bikin kita geleng-geleng kepala, sampai yang paling penting, tips dan trik cara perawatannya agar pinus putih kita bisa tumbuh sehat dan makin artistik. Jadi wings pastikan diri Anda siap-siap. Tapi sebelum kita mulai, saya mau ajak Anda semua, tolong klik tombol subscribe di bawah ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kita makin semangat menyajikan konten-konten keren dari dunia tumbuhan di dunia ini, dari tanaman, buah-buahan dan sayuran juga. Oke Sobat Mini Kebon, tanpa berlama-lama lagi mari kita selami keindahan abadi dari bonsai pinus putih. Let's get started. Pembahasan pertama, mari kita telusuri asal-usul dan sejarah dari bonsai pinus putih, atau yang dikenal dengan nama ilmiahnya Pinus parviflora. Asal-usul geografis, pinus putih Japanese loitering adalah pohon yang berasal endemik dari Asia Timur. Negara asal utama, Jepang, adalah pusat penyebarannya. Wilayah lain, pinus ini juga dapat ditemukan di Korea Selatan dan sebagian kepulauan Kuril Selatan. Pinus ini tumbuh di bioma beriklim sedang dan dingin, sering kali berada di pegunungan pada ketinggian tertentu. Karakteristik jarumnya yang berjumlah 5 dalam satu berkas 5 needle pin membuatnya berbeda dari spesies pinus Jepang lainnya seperti pinus hitam Jepang, Pinus thunbergi yang berjarum 2. Sejarah dalam seni bonsai. Pinus putih memiliki sejarah yang sangat panjang dan terhormat dalam seni bonsai di Jepang. Pohon yang dihormati di Jepang, pinus secara umum, termasuk pinus putih, adalah simbol dari umur panjang, ketahanan, dan kekuatan, karena kemampuannya untuk tetap hijau sepanjang tahun, bahkan di musim dingin yang keras. Pilihan ideal untuk bonsai, karena pertumbuhannya yang relatif lambat dan jarumnya yang padat serta indah. Pinus parviflora secara tradisional dianggap sebagai salah satu spesies pinus terbaik untuk dibentuk menjadi bonsai. Tampilannya yang elegan dan berwarna hijau kebiruan memberikan estetika yang berbeda dari pinus lainnya. Kultivar populer, banyak pinus putih yang digunakan dalam bonsai adalah kultivar varietas yang dikembangkan hasil okulasi, seperti kultivar glauca yang memiliki warna kebiruan lebih pekat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan untuk bonsai, seperti jarum yang lebih pendat dan warna yang lebih menarik. Kisah simbolis pinus putih. Salah satu kisah paling terkenal yang menunjukkan ketahanan dan nilai sejarah pinus putih adalah kisah Yamaki Pine. Pohon Hiroshima. Yamaki Pine-nya adalah bonsai pinus putih yang diperkirakan berusia lebih dari 400 tahun. Penyintas sejarah, pohon ini awalnya dimiliki oleh keluarga Yamaki di Hiroshima, Jepang, dan secara ajaib selamat dari ledakan bom atom pada tahun 1945 karena terlindungi oleh tembok tinggi. Simbol perdamaian, pada tahun 1976, Master Bonsai Masaru Yamaki mendonasikan pohon ini ke National Arboretum di Washington, D.C., Amerika Serikat, sebagai bagian dari hadiah ulang tahun 2 abad AS dari Jepang. Pohon ini kini berdiri sebagai simbol abadi dari perdamaian dan ketahanan. Dengan demikian, pinus putih tidak hanya memiliki asal geografis yang jelas dari Jepang, tetapi juga membawa nilai sejarah, budaya, dan filosofis yang mendalam dalam dunia seni bonsai. Karakteristik utama pinus putih untuk bonsai berasal dari Jepang. Pinus ini dikenal sebagai pinus 5 jarum 5 needle pin, karena setiap berkas jarumnya terdiri dari 5 jarum. Jarumnya cenderung pendek, lembut,
dan berwarna hijau kebiruan di bagian luar dan biru keputihan di bagian dalam. Inilah yang memberikannya kesan putih atau keperakan, terutama pada kultivar tertentu. Jarum yang pendek dan rapat sangat ideal untuk menciptakan tampilan bonsai yang padat. Pertumbuhannya relatif lambat, yang merupakan sifat baik untuk dibentuk sebagai bonsai. Gayanya sering dibentuk dalam gaya formal tegak, formal upright cokan, atau gaya tegak informal, tetapi juga dapat dibentuk dalam berbagai gaya bonsai lainnya. Penjelasan mengenai harga bonsai pinus putih. Harga untuk bonsai pinus putih Pinus parviflora memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari puluhan ribu rupiah hingga mencapai ratusan juta rupiah, bahkan lebih. Variasi harga yang ekstrem ini bukan tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh kualitas dan waktu pembentukan pohon tersebut. 1. Harga untuk pemula dan bahan bonsai. Jika Anda mencari pinus putih sebagai bahan baku atau untuk belajar membentuk bonsai, harganya relatif terjangkau. Benih dan biji, harganya sangat murah, biasanya di bawah Rp50.000 per paket. Namun, menumbuhkannya menjadi bonsai memakan waktu puluhan tahun. Bibit muda, tanaman pinus putih yang masih muda, yang siap dibentuk, biasanya dijual dengan harga berkisar antara Rp150.000 hingga Rp700.000. Pada tahap ini, pohon masih membutuhkan banyak waktu dan teknik pembentukan. 2. Harga bonsai tingkat menengah dan koleksi. Bonsai yang sudah menunjukkan karakter yang jelas dan telah dibentuk selama beberapa tahun termasuk dalam kategori ini. Bonsai kecil atau pemula, bonsai yang sudah mulai padat, usianya relatif muda, dan proporsinya sudah terlihat. Bisa dihargai mulai dari Rp400.000 hingga Rp3 juta. Koleksi media, pohon yang telah memiliki batang tebal nebari yang bagus. Cabang sudah tersusun rapi, dan jarumnya sudah mulai pendek dan kompak. Umumnya dijual mulai dari Rp3 juta hingga Rp50 juta. Harga ini mencerminkan investasi waktu, pupuk, dan teknik pembentukan bertahun-tahun. 3. Harga bonsai masterpiece spesimen tua. Inilah kategori di mana harga pinus putih bisa mencapai nilai yang luar biasa. Bonsai masterpiece adalah pohon yang berusia puluhan hingga ratusan tahun. Mereka memiliki bentuk yang sempurna, gerak dasar batang yang dramatis, kulit yang sudah tua, dan jarum yang sangat pendek serta padat. Harga untuk spesimen seperti ini seringkali dimulai dari Rp50 juta dan dapat menembus ratusan juta rupiah. Beberapa spesimen impor dari Jepang bahkan memiliki nilai yang tidak ternilai karena nilai sejarah dan seninya yang tinggi. Intinya, semakin tua pinus putih tersebut, semakin matang bentuknya secara artistik, semakin tebal batangnya, dan semakin pendek jarumnya, maka harganya akan semakin mahal. Anda membayar untuk waktu dan keahlian yang telah diinvestasikan pada pohon tersebut. Perawatan dasar bonsai pinus putih Pinus parviflora. Perawatan bonsai pinus putih memerlukan sedikit keahlian dan perhatian khusus, menjadikannya pilihan bagi penggemar bonsai tingkat menengah hingga mahir. 1. Penempatan dan pencahayaan. Matahari. Pinus putih menyukai sinar matahari yang melimpah. Tempatkan di lokasi yang menerima cahaya matahari penuh selama mungkin setiap hari. Lebih banyak cahaya akan membuat jarumnya lebih pendek dan kompak. Suhu. Ini adalah bonsai luar ruangan outdoor bonsai yang tahan banting. Ia membutuhkan periode dormansi musim dingin dengan suhu dingin agar tetap sehat. 2. Penyiraman. Siram secara teratur ketika permukaan media tanam sudah terasa sedikit kering saat disentuh. Pastikan drainase spot baik. Hindari kekeringan total dan genangan air. 3. Media tanam. Gunakan media tanam bonsai yang berdrainase sangat baik dan sedikit asam. Campuran umum meliputi pumice, batu lava, dan akadama dengan perbandingan seimbang. 4. Pemupukan. Beri pupuk secara teratur selama musim tumbuh aktif, musim semi hingga awal musim gugur. Gunakan pupuk yang seimbang atau sedikit lebih rendah kandungan nitrogennya untuk mendorong pertumbuhan yang padat dan terkontrol. 5. Pemangkasan dan pembentukan. Pemangkasan lilin candle pruning. Teknik pemangkasan tunas baru yang mirip lilin candle di musim semi sangat penting untuk mengontrol pertumbuhan, memperpendek jarum, dan meningkatkan kepadatan tajuk.
Ini biasanya dilakukan pada awal hingga pertengahan musim panas. Pengawatan wiring. Pengawatan bisa dilakukan dari awal musim gugur hingga awal musim semi. Perlu kehati-hatian karena kayunya menjadi keras seiring bertambahnya usia. 6. Repotting ganti pot. Lakukan repotting setiap 2-3 tahun sekali. Idealnya di musim semi sebelum tunas mulai bergerak. Potong sebagian kecil akar lama untuk mempertahankan sistem akar yang sehat. Keunggulan pinus putih. Estetika tinggi. Pohon ini sangat dihargai karena penampilannya yang elegan, tekstur jarum yang lembut, dan kemampuannya untuk dikembangkan menjadi bentuk bonsai yang indah dan tua. Fleksibilitas cabang. Cabang-cabangnya cenderung fleksibel lebih lama, memudahkan pembentukan. Tahan penyakit. Pinus putih dikenal relatif tahan terhadap sebagian besar penyakit dan hama. Bonsai pinus putih adalah spesimen yang luar biasa. Namun perawatannya memerlukan ketekunan dan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan pinus. Nah, Sobat Mini Kebon, kita sudah sampai di penghujung perjalanan kita bersama si elegan, bonsai pinus putih ini. Mulai dari belajar tentang asal-usulnya yang kuat di Jepang, mengenal karakter 5 jarumnya yang indah, memahami kenapa harganya bisa sangat mahal, hingga menguasai sedikit ilmu dasar pemangkasan lilinnya. Semoga semua informasi ini bisa jadi bekal berharga untuk Alexia yang ingin pelihara atau memulai koleksi pinus putih. Ingat, kunci dari pinus putih ini adalah kesabaran dan ketepatan waktu. Perlakukan ia dengan baik, berikan sinar matahari penuh, dan ia akan membalasnya dengan keindahan yang abadi. Jika Anda punya pengalaman menarik merawat pinus parviflora, atau punya pertanyaan lanjutan, jangan ragu tinggalkan komentar di bawah. Kami senang sekali bisa berdiskusi dan belajar bareng dengan Anda semua. Dan sekali lagi, bagi yang belum, silakan like video ini, share ke teman-teman pegiat bonsai Anda, dan yang paling penting subscribe ke WDBB Channel agar Anda tidak ketinggalan video-video bonsai dan mini kebun kita berikutnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat berkebun dan salam lestari. Bye-bye.